Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Sambong, dan yang saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara dari SD Negeri 1 Sambong. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Sambong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Dengan segala nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang tiada tara yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umat beliau, kita besok kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan hari ini acaranya adalah acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara, yang acaranya adalah sebagai berikut adalah: 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Pemaparan budaya positif, 4. Tanya jawab, dan 5. penutup. Masuknya acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada kesempatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mari kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembukaan tadi acara semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wisnu SPDBD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sambong, yang kami hormati Bapak Ibu guru, teman-teman SD Negeri 1 Sambong. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat membersamai CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Sambong dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah tanpa ada kendala waktu. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya terhormat beliau yang nantinya akan mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali pada pagi hari ini kita SD 1 Sambong dapat mengikuti kegiatan dalam rangka salah satunya adalah pemenuhan rangkaian tugas dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 10. Dan kebetulan di sekolah kita ada teman kita yang sekarang sedang berproses di Angkatan 10, mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Dan pada pagi hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif memang menjadi salah satu materi yang ada di dalam program guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti ini juga menjadi salah satu hal yang akan menjadi perubahan di sekolah kita berkaitan dengan budaya positif. Mungkin bagi beberapa ataupun sebagian budaya positif ini sesuatu yang baru. Budaya positif itu apa? Nantinya akan disampaikan oleh teman-teman dari
SMP yang akan menyampaikan diseminasi nantinya. Kemudian kalau saya membaca sekilas berkaitan dengan budaya positif, barangkali hampir sama dengan karakter anak-anak kita. Kemudian bagaimana kita menanamkan karakter akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Budaya positif di sana nanti ulasannya akan panjang, seperti apa saja yang ada di dalamnya. Namun bagian dari itu adalah salah satunya terkait dengan bagaimana kita menanamkan hal-hal positif, budaya-budaya positif, sesuatu yang baru kepada anak-anak kita, tentu dengan cara sesuai dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu ketika saya sekolah itu mungkin Bapak dan teman-teman yang lain juga mengalami, bahkan mungkin lebih. Ketika kita tidak menaati aturan, maka guru kita dulu itu akan melakukan tindakan supaya kita menaati aturan, supaya kita tidak lagi melanggar aturan. Caranya adalah salah satunya mungkin dengan hukuman fisik, entah itu dipukul, dilempar menggunakan penghapus dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, cara-cara itu mungkin sudah tidak relevan ketika dilakukan pada era sekarang. Contoh saja sering kita melihat di televisi maupun media sosial ketika ada guru yang tujuannya memang baik, betul, baik untuk mendisiplinkan anak agar anak nanti mempunyai perilaku yang baik. Tetapi ketika sarannya mungkin untuk era saat ini sudah tidak sesuai, akhirnya menimbulkan permasalahan. Nah, ini menjadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan nanti dengan paparan atau diseminasi budaya positif memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita menangani anak-anak kita di sekolah yang mungkin tidak menaati aturan, tidak disiplin, itu caranya seperti apa. Memang tidak bisa serta-merta satu kali diseminasi ini langsung kita memahami, langsung bisa dilaksanakan. Namun memang butuh waktu, butuh proses. Apalagi terkait dengan karakter. Karakter itu sesuatu yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu 1-2 bulan, 1-2 tahun. Pernah kami mengajukan proposal penelitian perubahan karakter. Saat dosen menguji itu hanya bertanya, Anda mau kuliah di sini berapa semester? Kalau hanya 2 semester, 3 semester, 4 semester, penelitian panjenengan tidak akan berhasil. Karena apa? Karena itu perubahan karakter itu tidak secepat yang dibayangkan, butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama. Ketika kita mengawali budaya positif di kelas 1, mungkin hasilnya akan terlihat di kelas 4, kelas 6, dan lain sebagainya. Memang butuh waktu, ketika awal mungkin kelihatan tidak berhasil, tetapi ketika itu dilaksanakan dengan terus-menerus dan menjadi budaya positif, maka akan membuahkan hasil. Sebagai salah satu contoh kecil, ketika kita misalnya menegur anak kita, kalau dulu saya ingat guru saya mengatakan, oh yang pantas kau anaknya siapa, gitu, dalam bahasa Jawa. Kemudian disertai dengan kata-kata yang umpatan, kata-kata kasar yang kurang pas. Anak-anak itu kadang-kadang malah tidak tahu ini sih kata-kata apa. Bertanya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Kalau yang diberi hukuman, kalau zaman dulu tidak akan berani melaporkan kepada orang tua, karena oleh orang tua akan ditambahi, dimarahi lagi. Tetapi di era sekarang, anak-anak kita ketika diberita, kemudian mungkin dipukul, dicewek, dan lain sebagainya, akan menyampaikan kepada orang tuanya sama. Nah, yang berbeda adalah respon dari orang tuanya. Di era sekarang, orang tua itu sudah mungkin lebih sensitif. Ketika anaknya diperlakukan seperti ini, sebab tujuannya itu baik, ternyata tanggapannya berbeda. Kemudian bagi si anak sendiri juga merasa itu suatu pukulan tersendiri yang akan diingat terus. Malah kemungkinan efek lebih lanjutnya dia tidak berani lagi untuk masuk sekolah. Karena apa? Karena itu tadi mendengarkan ataupun menerima perlakuan yang kurang baik dari
gurunya atau dari teman-teman di sekolah. Nah, hal kecil itu yang nantinya harapannya dengan adanya budaya positif ini mudah-mudahan membawa perubahan, memberikan pemahaman baru pada kita semua bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita di sekolah. Ya betul, dulu ketika awal program ini berjalan, kemudian saya di satu kesempatan menyampaikan, ada yang langsung memberikan respon. Oh ditabok berantem bae, pemain kok bohongin tok seperti itu. Nah itu karena mungkin pertama kali disampaikan. Tapi ketika berulang kali kita tidak ada bosan-bosannya, karena kita sebagai orang tua di sekolah. Makanya itu tadi saya sampaikan, hasil itu tidak dapat terlihat dalam waktu yang singkat. Namun dalam prinsipnya ketika anak-anak kita nyaman dengan kita, anak-anak itu sudah tertarik dengan kita, akan dibawa kemanapun itu akan gampang, akan mudah. Tetapi ketika kita pukul, mungkin saat itu dia akan berhenti, tapi besoknya lagi dia akan mengulangi lagi, karena berhentinya hanya karena dipukul. Berbeda dengan berhentinya, oh iya, saya ingat kata-kata Bu Guru seperti ini, saya ingat kata-kata Pak Guru seperti ini, supaya nanti saya akan menjadi orang yang baik harus seperti ini. Nah itu yang namanya keinginan yang muncul dari dalam, bukan karena keinginan muncul dari luar, karena paksaan dari luar. Karena sesuatu yang dilakukan karena paksaan dari luar itu sifatnya hanya sementara, seperti hanya hukuman. Dulu pernah saya sampaikan, ketika anak-anak yang tidak mengerjakan PR kita berikan hukuman, berdiri di luar kelas atau keluar dari kelas. Anak-anak yang tidak mengerjakan tugas keluar dari kelas. Nah karena anak-anak itu mungkin dari rumah sudah malas dan sebagainya, malah senang ketika dikeluarkan dari kelas. Nah itu hukuman yang harapannya adalah untuk mendisiplinkan siswa, tetapi orang siswa malah diterima dengan senang hati karena dia ingin keluar dari kelas. Nah dua seperti itu, sekilas ketika saya membaca berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman membawa manfaat bagi kita semua. Kemudian rangkaian kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 dari Negeri 1 Sambong nanti dapat berjalan dengan lancar sampai dengan waktu yang ditentukan. Barangkali itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Latar belakang budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan perlu adanya disiplin positif. Salah satu cara menerapkan disiplin positif adalah dengan melalui proses pelaksanaan segitiga restitusi dan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini merupakan cita-cita yang masih perlu adanya dasar penerapan kepada murid. Tujuan: mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 2. Membentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang keempat, menumbuhkan nilai kebajikan. Tolak ukur: guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Yang kedua, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terbentuknya keyakinan kelas. Yang keempat, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Yang kelima, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid.
Yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa. Saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendefinisikan bersama rekan guru. Ini terjadi di hari Senin 20 Mei 2024. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Terjadi di hari Selasa 21 Mei 2024. Kemudian merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah dibuat keyakinan kelas, kemudian murid langsung melakukan refleksi. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini hari ini 10 Juni 2024. Dukungan yang diperlukan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Yang kedua, saran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam pembiasaan budaya positif di rumah. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan hanya dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Pertanyaan pematik. Menurut jenengan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Dapat atau tidak? Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Bisa jadi? Tidak? Tidak? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bisa? Apa tidak bisa? Ada yang tidak, ada yang ya. Guru harus bisa menjadi teman bagi murid. Iya. Iya. Oh ya, nanti kita belajar bersama-sama. Guru harus bisa memberikan solusi setiap permasalahan murid. Iya apa tidak? Iya. Oke. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti untuk penciptaan budaya positif. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bermain peran. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda di sebelahnya ya, dua-dua. Bu Evi sama Pak Wisnu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B tadi berperan akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda
tersebut. B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap boleh, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Terus kita akan lihat apa yang akan terjadi. Mas kilo, kasih emas kilo, dikasih uang 1 juta. Contohnya mau Ayo Bu Darmi sama Bu Ibu. Sini. Sing rayu nyambut dunia. Oh. Ya. Merayu Bu Darmi untuk membuka tangannya. Boleh minta nggak itunya? apa? Barang kesukaannya Bu Darmi. Tidak boleh. Nanti saya kasih sesuatu. Enggak, saya Boleh ya? Nanti dikasih uang. Boleh? berapa? Ya dikasih dulu dong. Saya Nanti kalau boleh, saya ajak jalan-jalan deh. saya jalan-jalan sendiri aja. Ya. Kenapa Bu Darmi tidak mau memberikan? Karena ada sesuatu yang sangat berharga di tangan saya. Jadi saya tidak akan memberikan ke orang lain. Terus kira-kira Bu Darmi akan membukanya dalam keadaan apa? Yang membuka Bu Darmi sendiri atau dari pihak luar? Saya sendiri yang buka, saya tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Terima kasih. Berarti perubahan paradigma itu terjadi atau akan bermula itu dari dalam diri sendiri. Makanya perlu adanya dorongan atau motivasi dalam diri untuk merubah sebuah paradigma menjadi sebuah budaya positif. Itu berasal dari mulainya dari dalam diri sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Biasanya tentang dunia itu realistis, kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol, realistis atau kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan baik buruk maupun baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda itu tidak akan bisa mengontrol orang lain. Orang lain yang akan mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir itu menang dan menang. Posisi kontrol, kita lihat video.
Disangka ibu tidak bisa
sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, dan akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
manajer. Saya jelaskan satu-satu. Posisi kontrol penghukum. Ciri khas penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk, menghadik. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa tepat waktu? Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menulis di mejanya. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ciri khas membuat rasa bersalah. Guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak mesum. Misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu, nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat salah? Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang membuat ibu kecewa? Posisi kontrol ini mungkin kadang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin salah satunya saya sebagai orang tua kadang membuat anak saya menjadi pembuat rasa bersalah. Tanpa kita sadari ternyata kita belum di posisi manajer. Nah, kita bersama-sama untuk belajar menuju posisi manajer. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Mereka merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol teman. Dulu saya menganggap posisi kontrol teman itu ideal untuk diterapkan dalam di sekolah, di kelas saya. Tapi ternyata setelah saya belajar ini, posisi kontrol juga kurang tepat. Ciri khas posisi teman: nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misal, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Saya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Posisi teman akan berdampak positif dan juga negatif. Dampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik yang humor untuk mempengaruhi seseorang, sedangkan dampak negatifnya jika suatu saat guru tersebut tidak membantu murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Posisi kontrol pemantau. Ciri khas pemantau: nada dan suara datar, bahasa tubuhnya formal. Posisi pemantau menggunakan sanksi, konsekuensi, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar, nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu ya. Nah, konsekuensi logis penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Posisi kontrol manajer. Dari ciri khas manajer, berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan
telah dilakukan murid. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tidak menekankan pada konsekuensi tetapi menyelesaikan solusi. Misalnya, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jika kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Dalam praktek sehari-hari, bisa saja guru kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk berdiskusi. Namun, perlu disadari bahwa tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Nah, ini motivasi eksternal dan internal jika guru berbuat berdasarkan 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. Menstabilkan tindakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tanggapan siswa. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, kita butuh validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apakah ada yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga
pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, being, fun, and survival. Kata guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang akan kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas yang telah nanti saya buat. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Betul kan? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat kemarin COVID? Kan pasti jawabannya untuk menjaga kesehatan kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, bukan peraturan. Nah, guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Mereka menuliskan semuanya keinginannya, baru semua usulan dari murid ditulis atau ditempel pada papan tulis untuk diidentifikasi dan dikelompokkan. Guru membimbing murid untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. 4. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas dan ditatangani oleh seluruh murid nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, saya mau bertanya. Tadi pada saat yang penerapan segitiga restitusi, pertanyaannya, apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu harus berurutan? Terima kasih Mbak Reni. Dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak harus berurutan. Yang tadi ada urutannya ya, yang ini. Nah, segitiga restitusi ini penerapannya tidak harus berurutan, bisa saja dari menanyakan keyakinan dulu boleh, memvalidasi kebutuhan boleh,
menstabilkan tindakan identitas boleh. Ini tergantung dari permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi kita dari guru akan menggali permasalahan itu berdasarkan segitiga ini, tapi boleh tidak berurutan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan tersebut. Dan terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Mohon maaf karena mengganggu waktu teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman CGP dari sekolah kami, yaitu SD Negeri 1 Sambong. Peristiwa yang terjadi, peristiwanya adalah kegiatan diseminasi calon guru penggerak di SD Negeri 1 Sambong berkaitan dengan budaya positif. Kemudian perasaan saya selama mengikuti kegiatan diseminasi tersebut adalah tentu yang pertama perasaan gembira karena saya dapat ikut mendapatkan materi berkaitan dengan budaya positif yang tentu sangat berguna bagi kami dan teman-teman kami di sekolah. Kemudian yang kedua, perasaan kami senang karena teman-teman lain, rekan guru di sekolah juga antusias untuk mengikuti kegiatan diseminasi tersebut. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pembelajaran apa yang diperoleh setelah pada saat mengikuti diseminasi tersebut. Pembelajaran yang diperoleh adalah kami jadi paham bahwa dalam budaya positif itu ternyata ada beberapa hal yang dapat kita laksanakan atau dapat kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya ada pembuatan kegiatan kelas, segitiga diskusi, dan lainnya. Nah, kami yang awalnya belum paham menjadi memahami apa itu budaya positif. Itu pembelajaran yang diperoleh setelah kami mengikuti proses kegiatan diseminasi berkaitan dengan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan apa yang dapat kita laksanakan ke depan berkaitan dengan budaya positif. Ke depan sekolah kami tentu akan memulai menerapkan budaya positif terkait dengan peningkatan kedisiplinan siswa, kemudian bagaimana dalam menerapkan disiplin dan lain sebagainya. Jadi hasil yang tadi kami peroleh selama mengikuti kegiatan diseminasi ini akan mulai kami lakukan untuk dilaksanakan di sekolah kami SD Negeri 1 Sambong. Kurang lebih demikian yang refleksi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto, guru dari SD Negeri 1 Sambong. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak pada hari ini, saya merasa sangat senang sekali karena banyak sekali ilmu yang saya dapat pada hari ini, yang semula bahwa yang saya tahu dari menghadapi siswa adalah dengan cara menghukum biar siswa itu merasa siswa itu menurut. Tapi setelah tadi mengikuti diseminasi menjadi lebih tahu bahwa menghadapi siswa itu dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan posisi manajer. Peristiwa yang dapat saya peroleh pada kegiatan ini adalah mendapatkan ilmu baru dengan yang mereka tampilkan. Durani dari guru penggerak sangat luar biasa. Saya memperoleh banyak sekali ilmu. Terus pembelajarannya yang bisa saya peroleh adalah penerapan disiplin positif di sekolah yang bisa membuat anak-anak lebih baik lagi ke depannya. Dan kedepannya adalah penerapan di sekolah, semoga bisa diterapkan di sekolah SD Negeri Sambong, membawa SD Negeri Sambong menjadi sekolah yang lebih baik lagi setelah mereka lulus guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.